Semua ini terjadi sebagai kelanjutan sejarah bangsa Indonesia yang diletakkan fondasi sejarahnya oleh para ulama dan santri serta wirausahawan. Berjuang dengan penuh keikhlasan secara estafet sejak masuknya agama Islam ke Nusantara pada abad pertama Hijriyah, atau 7 Masehi. 25 Nabi dan Rasul pembawa ajaran Islam perlu penulis sampaikan. Buku ini tidak bermaksud untuk memberikan pengertian bahwa agama Islam hanya diajarkan oleh Rasulullah semata. Sama sekali tidak demikian. Melainkan bertujuan tetap mendakwahkan ajaran Islam sebagaimana yang diwahyukan dalam Al-Quran. Bahwa 25 Nabi dan Rasul tidaklah berbeda agamanya. La nufariqu baina ahadin minhum, Quran Surah 2 ayat 136 dan 3 ayat 84. Sejak Nabi pertama, Nabi Adam hingga Nabi terakhir, Rasulullah, seluruhnya menyatakan dirinya sebagai Muslim wa nahnu lahu muslimun. Quran Surah 2 ayat 136 dan 3 ayat 84. Berarti seluruh Nabi dan Rasul hanya membawa satu ajaran Allah yakni agama Islam. Inna dina indallahi Islam. Quran Surah 3 ayat 19. Guna memahamkan pengertian Islam seperti di atas, Al-Quran menyejarahkan kembali sejarah kerasulan. Dalam buku ini, tidaklah mungkin untuk mengangkat kembali seluruh sejarah 25 kerasulan tersebut. Bagi umat Islam yang benar-benar Islam, dan bukan pengikut Ahmadiyah, tentu dapat memahami mengapa Al-Quran menyatakan bahwa Rasulullah sebagai Nabi terakhir. Istilah terakhir ini selain mengimani tidak ada lagi Nabi sesudah Muhammad Rasulullah, juga mengandung pengertian adanya kesinambungan sejarah antara keseluruhan Nabi dan Rasul. Dari awal Nabi Adam hingga terakhir Muhammad Rasulullah adalah pembawa satu-satunya agama, yaitu Islam. Umumnya, umat Islam Indonesia tidak membenarkan ajaran yang menyatakan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa sebagai pembawa agama Yahudi atau Nasrani. Dan juga tidak membenarkan Nabi Isa membawa ajaran Kristen. Diyakininya Rasulullah sebagai penyambung sejarah kerasulan dan sebagai penyempurna ajaran Islam. Quran Surah 5 ayat 3. Guna menyederhanakan dan mempermudah pemahaman terhadap sejarah 25 kerasulan, maka Allah mewahyukan kembali sejarah 5 Nabi dan Rasul yang disebut Ulul Azmi. Makna Ulul Azmi adalah Nabi dan Rasul yang berhasil memperoleh kemenangan dalam menghadapi serangan lawan karena memiliki mukjizat. Adapun Nabi dan Rasul Ulul Azmi tersebut adalah 1. Nabi Nuh, 2. Nabi Ibrahim, 3. Nabi Musa, 4. Nabi Isa, 5. Muhammad Rasulullah. Nabi Nuh dalam Al-Quran dituliskan namanya hingga 43 kali. Pengulangan ini guna meyakinkan kalangan non-Islam, bahwa Nabi Nuh diutus sebagai Nabi Muslim, yang menyerahkan kehendak dirinya kepada kehendak Allah. Berarti Nabi Nuh adalah pembawa ajaran Islam, Quran Surah 10 ayat 72. Nabi Ibrahim dituliskan kembali hingga 67 kali. Ditolaknya oleh Allah terhadap ajaran yang menyatakan Nabi Ibrahim sebagai pembawa ajaran Yahudi, Nasrani ataupun musyrik. Ketiga ajaran ini tidak bersumber dari wahyu Allah. Dikuatkan kembali dengan wahyu bahwa Nabi Ibrahim seorang nabi pembawa ajaran Islam dan Muslim yang hanif. Quran Surah 3 ayat 67. Nabi Musa diulang-ulang namanya hingga 136 kali, guna mengingatkan kembali kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa adalah Islam. Dan Nabi Musa mengajak kaumnya tawakal kepada Allah, dan Muslim. Quran Surah 10 ayat 84. Kebenaran ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Musa diakui oleh Firaun menjelang ajal di dasar Laut Merah dan menyatakan Muslim. Quran Surah 10 ayat 90. Nabi Isa diabadikan namanya dalam Al-Quran hingga 25 kali. Untuk mengingatkan kembali, Nabi Isa tidak mengajarkan Trinitas. Quran Surah 4 ayat 171 dan 5 ayat 73. Dan tidak mengajarkan dirinya sebagai Kristus anak Allah, melainkan sebagai hamba Allah dan utusan Allah. Mengajarkan sholat dan membayar zakat.
Quran Surah 19 ayat 30-31. Juga Nabi Isa tidak pernah dibunuh dan disalib, kecuali ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Sedangkan Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Quran Surah 4 ayat 157 dan 158. Sahabat-sahabat Nabi Isa sendiri menyatakan, Qolal hawariyuna nahnu ansarullah, kami semuanya penolong-penolong agama Allah. Selain itu, Al-Quran juga menolak kisah yang menjelaskan para sahabat atau murid-murid Nabi Isa sebagai Nasrani. Melainkan di hadapan Nabi Isa menyatakan, Wasyhad bi anna muslimun, dan saksikanlah ya Nabi Isa, kami semuanya adalah Muslim. Quran Surah 3 ayat 52 dan 5 ayat 111. Rasulullah dalam Al-Quran hanya disebut 5 kali namanya. 4 kali dengan nama Muhammad pada Surah Ali Imran ayat 144, Al-Ahzab ayat 40, Muhammad ayat 21, Al-Fatah ayat 29, dan sekali dengan nama Ahmad pada Surah As-Saff ayat 6. Koreksi Al-Quran terhadap Taurat, Zabur dan Injil. Banyaknya penyebutan atau pengulangan nama-nama Nabi dalam Al-Quran seperti Nabi Nuh as 43 kali, Nabi Ibrahim as 67 kali, Nabi Musa 136 kali, Nabi Isa as 25 kali karena terjadi pendistorsian atau penyelewengan kisah sejarah para nabi-nabi tersebut dalam kitab suci agama non-Islam. Adapun pendistorsian atau penyelewengan yang terdapat dalam kitab suci agama Yahudi dan Nasrani menuliskan sejarah para nabi tersebut sebagai pembawa agama non-Islam, Yahudi atau Nasrani. Al-Quran menegaskan kedua agama ini bukan ciptaan Allah. Penolakan ini dipertegas oleh Allah dengan wahyunya, La nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Tidak ada seorang nabi atau rasul pun yang berbeda ajarannya, keseluruhannya adalah Muslim. Quran Surah 2 ayat 136 dan 3 ayat 84. Karena adanya pendistorsian dan penyelewengan penulisan sejarah kerasulan, diulangkan kembali kisah sejarah kerasulan yang keliru. Kemudian hasil koreksiannya dituliskan kembali atau terpelihara, muhaiminan dalam Al-Quran, Quran Surah 5 ayat 48. Dengan demikian, jika terdapat kitab suci dengan nama, Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, dan Injil Nabi Isa, tetapi isinya bertentangan dengan Al-Quran, kitab suci tersebut palsu, karena keempat kitab suci, Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, yang musyadikan artinya yang benar dan muhaiminan maksudnya yang terpelihara terdapat dalam Al-Quran, Quran Surah 5 ayat 48. Inilah sebabnya umat Islam wajib mengimani empat kitab suci, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran karena keempatnya ada dalam Al-Quran. Bukanlah kitab suci yang benar, walaupun namanya Taurat, Zabur, Injil bila terlepas pengertiannya dan tidak berdasarkan Al-Quran. Walaupun penulis tidak membahas masalah macam-macam mukjizat, tetapi masalah utamanya telah tergambarkan bahwa Islam sebagai agama yang benar-benar diajarkan para nabi dan rasul. Penulis tidak mengikuti pandangan sejarawan lainnya yang menganggap bahwa Islam hanya ada pada masa Muhammad. Ajaran agama Islam seperti di atas, yang masuk ke Nusantara Indonesia sejak abad pertama Hijriyah atau 7 Masehi. Dibawa oleh para wirausahawan Arab yang mengadakan kunjungan, in-transit visits, singgah sejenak, temporary halt, di kota, pelabuhan, port towns dan daerah-daerah sepanjang pantai, coastal belt. Periode ini merupakan awal pengenalan ajaran Islam dan penerimaan ajaran Islam, acceptance of Islam. Hal ini terjadi pada abad 1 Hijriyah sampai 5 Hijriyah, atau abad ke-7 Masehi hingga abad ke-12 Masehi. Selanjutnya, para wirausahawan pribumi mengadakan dakwah yang lebih intensif, tidak hanya di daerah pantai, melainkan juga masuk ke daerah pedalaman. Periode ini disebut sebagai masa pengembangan agama Islam di Nusantara Indonesia. Hal ini terjadi pada abad 6 Hijriyah atau abad ke-13 Masehi. Demikian pendapat N. A. Balog dalam The Advent of Islam in Indonesia.
Adapun buku ini, Api Sejarah, mahakarya perjuangan ulama dan santri dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan lingkar waktunya dari masuknya agama Islam ke Nusantara Indonesia hingga masa Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, tanggal 17 Agustus tahun 1950 atau 2 Zulhijjah 1369 Hijriah. Tidaklah berarti penulis membenarkan bahwa Islam sebagai ajaran yang hanya diwahyukan kepada Muhammad, melainkan seperti yang penulis tulis pada bab-bab selanjutnya, Islam sebagai agama yang dibawa oleh 25 nabi dan rasul. Gerbang pertama kebangkitan Islam dan pengaruhnya di Nusantara Indonesia. Proses Islamisasi Nusantara melalui pasar. Dunia dikejutkan dengan turunnya wahyu Allah yang disampaikan malaikat Jibril kepada seorang yang berprofesi wirausahawan, Muhammad. Beliau pun berubah statusnya menjadi Rasulullah, utusan Allah. Sebuah wahyu yang memberikan ajaran bagaimana caranya untuk mencapai Islam yang berarti selamat dan menjadikan diri sebagai Muslim yang berarti menyerahkan kehendak diri kepada kehendak Allah. Ajaran yang diawali hanya 5 ayat, Quran Surah 96 ayat 1-5, berisikan tentang peringatan bahwa Allah yang menciptakan manusia dari darah dan Allah pula yang menjadikan manusia berilmu. Allah juga yang menciptakan manusia dapat membaca dan menulis. Ajaran wahyu ini oleh malaikat Jibril disampaikan kepada seorang wirausahawan yang ummi. Orang yang tidak dapat membaca dan menulis. Diturunkan bukan di istana yang mewah, melainkan di sebuah bukit batu gersang, Jabal Nur dengan guanya, Gua Hira. Mengapa sejarah dapat diubah hanya dengan realitas sarana yang sangat sederhana? Namun, berdampak abadi dan menembus daratan, lautan, serta udara yang tiada batas. Dalam durasi waktu yang berbataskan akhir zaman. Padahal hanya digerakkan oleh personal yang merupakan Atini Creative Minority, kelompok kecil minoritas yang penuh kreativitas. Al-Quran mencontohkan pada umumnya Nabi dan Rasul dalam upaya memelopori gerakan pembaharuan tampil dari dirinya sendiri, seperti Nabi Daud dalam usia muda dan dari golongan minoritas dengan izin Allah berhasil menumbangkan kekuasaan yang sudah mapan dan absolut. Quran Surah 2 ayat 249. Awalnya Rasulullah hanya didukung oleh istri terhormat, Siti Khadijah. Diikuti oleh keponakannya, Ali bin Abi Thalib. Mantan hamba sahayanya, Zaid. Kelompok kecil ini menjadi magnet yang mampu menarik tokoh-tokoh masyarakat yang terhormat, Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Betapa dahsyatnya pengaruh wahyu ajaran Islam ini. Dalam waktu relatif singkat dalam ukuran jarak waktu sejarah, menjadikan bangsa Arab yang tadinya jahiliyah berubah menjadi jenius. Ajaran wahyu Islam yang tidak diturunkan di istana. Tetapi, mengapa mampu menumbangkan singgasana penguasa-penguasa yang beristana megah? Kekaisaran Persia dengan ajaran Majusinya dan kerajaan Romawi Bizantium dengan Nasraninya, keduanya tidak mampu menghentikan gerak sejarah yang dibangkitkan kaum yang kaya akan rahmat Allah. Bangsa Arab yang tinggal di Jazirah Arabia, artinya daratan yang dikelilingi oleh lautan. Namun, terhimpit oleh Samudra Sahara pasir kuning yang tandus, mencoba bangkit dengan wahyu ilahi menjadi bangsa yang mampu menguasai bahari kelautan. Dengan mengharungi samudra dan melintasi benua, bangsa Arab membangun jalan laut niaga, guna meretas jalan ajaran Islam untuk didakwahkan. Gerak sejarah Islam berputar sangat menakjubkan. Meluas hingga ke batas cakrawala dunia. Bukan gerakan dari istana ke istana, melainkan dari pasar ke pasar. Para wirausahawan tidak hanya memasarkan komoditi barang dagangan, tetapi juga menjadikan pasar sebagai arena amal ajaran niaga Islami. Menumbangkan ajaran politeisme dan digantikan dengan ajaran tauhid. Dampaknya, aturan jahiliyah pun roboh, tidak mampu bertahan. Ditegakkanlah syariah Islam dengan metode budaya bangsa-bangsa yang dijumpainya. Kehadiran Islam disambut sebagai liberating forces,
kekuatan pembebasan dari belenggu ajaran yang menyesatkan. Pasar diperkirakan oleh sementara pihak hanya sebagai tempat memenuhi kebutuhan materi. Perkiraan semacam itu ternyata tidak benar. Pasar tidak hanya tempat jual beli barang, tetapi terjadi pula pertukaran bahasa, ekonomi, politik, ideologi, sosial, budaya, ketahanan dan pertahanan. Bahkan, konversi agama pun berlangsung karena pengaruh pasar. Mengapa demikian? Rasulullah sebelum memperoleh wahyu Allah, semula sebagai wirausahawan. Disiapkan sebelumnya dengan kehidupan yang bergumul dengan hiruk-pikuk pasar, sejak usia dini, yaitu usia 8 tahun hingga dewasa 40 tahun. Selama 32 tahun, Muhammad berprofesi sebagai wirausahawan. Namun, dikarenakan wahyu Allah, pada usia 40 tahun, berubahlah menjadi Rasulullah. Berjuang mendakwahkan ajaran Islam selama 23 tahun. Pengaruh berikutnya terhadap pengikutnya, menjadikan pasar sebagai medan niaga dan dakwah. Dari pasar, dibangun masjid. Dari masjid dibina generasi muda melalui lembaga pendidikan, di Indonesia disebut pesantren. Kelanjutannya dari tuntutan komunitas Islam, melahirkan kekuasaan politik Islam atau kesultanan. Istilah pasar berasal dari Timur Tengah dari kata bazar. Sebelumnya, di Nusantara Indonesia tidak dikenal istilah tersebut. Karena pengaruh Islam dan kontak niaga dengan Timur Tengah, mulailah masuk istilah tersebut. Akibatnya, dikenal pula nama-nama pasar dengan hari-hari Islam, Pasar Senin, Pasar Rabu, Pasar Kamis, Pasar Jumat, Pasar Ahad. Melalui pasar, berkembanglah pula bahasa Melayu pasar sebagai bahasa komunikasi niaga dalam pasar. Demikian pula huruf Arab Melayu menjadi dikenal di Nusantara Indonesia. Tampaknya dapat dipastikan, penguasa pasar dunia, pengendali pengaruh kekuasaan politik, dan penguasa media transportasi, serta pendidikan, membentuk budaya dan peradaban bangsa di dunia. Dalam hal ini, mengapa Islam dari Timur Tengah berpengaruh besar dalam menciptakan perubahan budaya dan peradaban di dunia, selama 800 tahun dari abad ke-7 hingga abad ke-15. Bagaimana dan dengan jalan apa yang ditempuh oleh para pejuang Islam, mengenalkan ajaran Islam menjadi tersebar ke seluruh dunia saat itu? Mengapa agama Islam disambut oleh masyarakat yang didatanginya sebagai agama pembebas? Mungkinkah ajaran Islam dapat menyebar ke seluruh dunia, jika umat Islamnya tidak memiliki kesadaran kemaritiman? Sangat kontraduktif jika bangsa Arab yang tinggal di Jazirah Arabia, tidak memiliki kesadaran kebaharian. Tidakkah arti jazirah sebagai suatu wilayah yang dikelilingi oleh laut atau selat? Testamen penguasaan kelautan Rasulullah memberikan jawaban yang tepat terhadap problema di atas. Ketandusan Jazirah Arabia dijawab oleh Rasulullah dengan 40 ayat tentang lautan atau maritim. Di dalamnya, bermuatan wasiat politik kelautan yang termaktub dalam Al-Quran. Mengajarkan bahwa Allah telah menyerahkan penguasaan lautan kepada umat Islam. Realitas dunia 71% terdiri dari lautan dan samudera. Jalan apa yang harus dipilih oleh umat Islam dalam mendakwahkan ajaran Islam ke seluruh dunia? Nusantara Indonesia sebagai negara kepulauan dan produsen rempah-rempah, tersekat jauh antar pulau dan dengan Timur Tengah, India, dan Cina oleh lautan dan samudera yang luas. Tidak ada pilihan lain kecuali melalui jalan laut niaga. Nusantara Indonesia sebagai nusa kepulauan yang terbuka dan terletak di antara benua dan samudera. Segenap kemajuan agama yang terjadi di luar, akan masuk dan mengubah sistem kehidupan di Nusantara Indonesia. Agama Hindu dan Buddha yang berasal dari India, masuk ke Nusantara melahirkan perubahan tatanan budaya dan menumbuhkan political authority kekuasaan politik atau kerajaan Hindu dan Buddha. Misalnya kerajaan Hindu Pajajaran, Singasari, Kediri, Majapahit, dan kerajaan Buddha Sailendra dan Sriwijaya. Kembali ke masalah agama Islam yang merakyat ajarannya,
tidak mengenal adanya stratifikasi sosial yang didasarkan kasta. Diterima oleh rakyat di Nusantara Indonesia sebagai liberating forces, kekuatan pembebas. Melepaskan manusia dari pengklasifikasian abadi berdasarkan kasta yang tak dapat diubah karena dasar pembagian kasta berdasarkan hereditas keturunan darah. Islam memberikan semangat kehidupan dengan penciptaan ekonomi terbuka melalui pasar. Sistem ini melahirkan sistem sosial terbuka, open-net society. Artinya setiap individu terbuka untuk memperoleh kesempatan mengubah jenjang sosialnya, dengan social climbing pendakian sosial. Melalui prestasi kerjanya Arsives status. Masyarakat Islam sebenarnya hampir tidak mendasarkan pada ascribe status, kedudukan sosial yang diperolehnya atas dasar keturunan, hereditas kecuali kedudukan sultan atau raja. Islam masuk ke Nusantara Indonesia melalui gerbang pasar yang disebarkan para wirausahawan yang merangkap sebagai juru dakwah. Menurut Prof. Dr. D.H. Burger dan Prof. Dr. Mer Prajudi, dalam Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia, jilid pertama, menyatakan Islam di Indonesia dikembangkan dengan jalan damai dan tidak disertai dengan invasi militer. Dengan dana pribadi dan penguasaan transportasi kelautan serta penguasaan pasar, menjadikan Islam secara cepat tersebar ke seluruh kepulauan Nusantara Indonesia. Pengembangannya melibatkan setiap muslim dengan keragaman profesinya, yang merasa terpanggil kesadaran agamanya, menjadi dai dengan metode yang sejalan dengan profesinya. Artinya pedagang dengan bahasa niaganya, nelayan dengan pendekatan nelayannya, bangsawan dengan bahasa struktural keningratannya, dan seterusnya. Rasulullah mengajarkan, sampaikanlah ajaran yang berasal dariku, walaupun baru satu ayat, baligu ani walau ayah. Artinya, setiap muslim berkewajiban untuk berperan aktif, ikut serta sebagai penyebar ajaran Islam yang bersumber dari wahyu. Dengan cara demikian, Islam cepat menyebar dan berdampak mayoritas bangsa Indonesia memeluk Islam sebagai agamanya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika kesaksian sejarah dari catatan wirausahawan dapat pula dijadikan sumber penulisan sejarah. Peta bumi Nusantara di abad kejayaan Islam Sulaiman As-Sirafi, wirausahawan muslim dari Persia yang pernah mengunjungi Timur Jauh mengatakan bahwa pada abad kedua Hijriyah, di Sula atau Sulawesi terdapat wirausahawan atau pedagang muslim. Hal ini dapat dipastikan, sebelum mencapai Maluku, singgah terlebih dahulu di Sulawesi. Adapun perdagangan utama di Indonesia Timur saat itu adalah rempah-rempah dan wangi-wangian. Kedua komoditi tersebut terdapat di Maluku dan sekitarnya. Keduanya sangat menarik pedagang-pedagang Islam atau wirausahawan Muslim dari Timur Tengah. Keterangan atau sumber sejarah ini hampir langka digunakan oleh para sejarawan. Timbullah pertanyaan, mengapa nama-nama pulau di Indonesia yang letaknya jauh dari Arab, menggunakan nama yang berasal dari bahasa Arab? Jawabnya, hal ini memberikan gambaran betapa besarnya pengaruh Islam terhadap penamaan peta dunia dan Nusantara di dalamnya. Dengan kata lain, jauh sebelum Barat pada abad ke-16 mulai tampil sebagai imperialis, terlebih dahulu Islam melahirkan cendekiawan Muslim, termasuk pakar geografi dalam pembuatan peta bumi. Nama-nama pulau, samudera, semenanjung, bukit, semula menggunakan istilah atau nama dengan bahasa Arab. Misalnya Gibraltar, semula Jabal At-Tariq. Hal ini terjadi karena peta bumi diciptakan oleh pakar geografi Muslim dari Arab. Dengan adanya nama-nama berbahasa Arab memberikan gambaran betapa luasnya daerah pengaruh Islam pada masa lalu hingga memasuki Eropa. Akibatnya, di Nusantara Indonesia pun, terdapat nama-nama wilayah darat dan laut atau danau yang berbahasa Arab. Misalnya Jazirah Maluku disebut demikian karena berasal dari Jazirah Al-Muluk. Di jazirah atau wilayah yang dikelilingi laut tersebut, dikuasai oleh para raja atau Al-Muluk. Pulau Sumatera disebut pula dengan Andalusia, artinya memiliki keindahan dan kesuburan, sama dengan Spanyol, karena itu disebut sebagai Andalusia oleh Muawiyah.
Danau Toba berasal dari Taiba, artinya indah dalam bahasa Arab. Dengan banyaknya nama wilayah berbahasa Arab dan banyaknya daerah hunian wirausahawan Islam dari Banda Aceh hingga Pulau Banda sebagai bukti Nusantara Indonesia sudah mengadakan hubungan niaga dengan Arabia. Namun, dalam penulisan sejarah Indonesia pada masa pemerintahan kolonial Belanda sering disebut sebatas hubungan niaga Timur Tengah dengan India dan Cina, tanpa disebutkan Nusantara Indonesia. Hal ini sebagai dampak dari sistem penulisan sejarah yang berdasar Neerlandosentrisme, ditulis dari sudut pandang dan peran Belanda. Sebenarnya, mungkinkah hubungan niaga yang demikian itu tanpa melalui Nusantara Indonesia? Jika komoditi yang diperdagangkan saat itu adalah rempah-rempah, dan Nusantara Indonesia sebagai wilayah pemasok dan penghasil rempah-rempah yang orisinal. Mungkinkah terjadi jaringan niaga rempah-rempah tanpa melalui Nusantara Indonesia? Realitas fakta dari nama-nama tempat yang menggunakan bahasa Arab, memandu bagi yang mempertanyakan dari mana datangnya agama Islam yang masuk ke Nusantara. Jika benar agama Islam berasal dari Gujarat India seperti yang dituturkan oleh Prof. Dr. Snoukhur Gronje, tentu banyak pulau atau wilayah lain yang penting ditemukan daerah hunian pedagang Gujarat. Namun, dalam kenyataan catatan sejarah, di kota-kota besar di Jawa ataupun di luar Pulau Jawa hingga di Pulau Banda terdapat banyak pedagang Arab. Sebaliknya, sangat langka adanya wilayah hunian pedagang Gujarat. Tidak dapat diragukan lagi di Nusantara dan dunia pada umumnya ditemukan fakta dan data justru adanya banyak pedagang atau wirausahawan Cina. Untuk dapat memahami masuknya agama Islam melalui jalan niaga yang berdampak terjadinya berbagai perubahan kemasyarakatan di Nusantara Indonesia, terlebih dahulu dibahas tentang terjadinya perubahan besar secara totalitas masyarakat Timur Tengah akibat adanya kebangkitan Islam. Suatu perubahan besar yang menjadikan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sebagai contoh terbaik, uswatun hasanah yang berhasil menciptakan dan mengaplikasikan perubahan hukum, sosial, ekonomi, politik, budaya, serta ketahanan dan pertahanan. Profesi Muhammad bin Abdullah Prakerasulan. Suatu perubahan sejarah terjadi di Arabia di abad ke-7, diawali dengan menjadikan Muhammad sebagai nabi dan rasul. Sebelumnya, Muhammad berprofesi sebagai wirausahawan atau pedagang. Dengan kata lain, suatu perubahan besar terjadi meliputi berbagai bidang, hukum, tata sosial, ekonomi, politik, budaya, dan agama, serta hankam, ternyata dipelopori proses perubahan awalnya oleh seorang yang pada awalnya berprofesi sebagai wirausahawan di pasar. Pada umumnya, hal ini oleh para sejarawan kurang memerhatikan pasar sebagai sentra awal perubahan besar dalam suatu masyarakat. Adapun pasar-pasar yang pernah dikunjungi oleh Muhammad bin Abdullah ketika masih sebagai wirausahawan di sekitar Jazirah Arabia, yaitu 1. Dumatul Jandal, pasar dekat Hijaz Utara yang berbatasan dengan Syria. Merupakan pasar tahunan yang diramaikan pada sepenuh bulan Rabiul Awal. 2. Musyakar, sebuah kota yang terkenal di Hijar, Bahrain. Di sini diselenggarakan pasar tahunan sepenuh bulan Jumadil Awal. 3. Suhar, pasar di Oman merupakan pasar tahunan yang berlangsung selama 5 hari di bulan Rajab. 4. Dabah, salah satu di antara dua kota pantai yang dijadikan pusat kegiatan pemasaran komoditi produk Cina, India dan kota-kota dari timur lainnya. Di sini, timbul pasar tahunan setelah pindah dari pasar Suhar. Oleh karena itu, aktivitas pemasarannya terjadi pada akhir bulan Rajab. Para wirausahawan dari pasar Suhar setelah 5 hari pada bulan Rajab, pada akhir bulan Rajab, pindah ke Dabah. 5. Sihir atau Maharah. Pasar tahunan sihir ini di pantai antara Aden dengan Oman. Di sini, dikenal dengan parfum ember. Pasar tahunan diadakan pada Nisfu Sya'ban. Aden pasar tahunan Aden diselenggarakan pada puluhan pertama Ramadan.
Di sini merupakan tempat pemasaran komoditi dari wilayah timur dan selatan. 7. San'a. San'a nama ibu kota Yaman. Pasar tahunan di sini dibuka sebagai kelanjutan dari Aden. Dilaksanakan dari puluhan kedua hingga akhir Ramadan. 8. Rabiah. Salah satu kota Hadramaut. Pasar tahunan yang diselenggarakan pada nisfu atau pertengahan hingga akhir Zulqoidah. 9. Ukas. Pasar Ukas terletak di Nejas Atas. Pasar tahunan ini diselenggarakan bersamaan waktunya dengan Pasar Rabiah Hadramaut, artinya dilaksanakan pada pertengahan hingga akhir Zulqoidah. 10. Zulmajas. Pasar Zulmajas yang berposisi dekat dengan Ukas. Pasar tahunan ini diselenggarakan setiap 1-7 Zulhijjah. 11. Mina. Mina sebuah pasar sebagai kelanjutan dari Pasar Zulmajas. Waktu pasar tahunan Mina diselenggarakan bersamaan dengan waktu haji. 12. Nazat. Pasar tempatnya di Khaybar dan pasar tahunan ini diselenggarakan dari puluhan pertama hingga akhir bulan Muharram. 13. Hijr. Sebuah kota dari Yamamah. Adapun pasar tahunan ini diselenggarakan waktunya bersamaan dengan pasar Nazat, artinya dirayakan pada waktu puluhan pertama hingga akhir Muharram. Demikianlah aktivitas pasar-pasar yang berada di Jazirah Arabia menurut sumber sejarah Al-Muhaber dan Muajam Al-Buldan dalam Encyclopedia of Sirah, Jilid 2, diterbitkan oleh The Muslim Schools Trust London. Di pasar-pasar inilah, Muhammad bin Abdullah sebagai wirausahawan sering melakukan transaksi dagang dengan wirausahawan dari Cina dan India. Saat itu, istilah Nusantara Indonesia belum ada. Hanya dikenalnya sebagai Kepulauan India. Akibat telah terhubungkannya niaga antara Cina, India, dan Kepulauan India atau Indonesia dengan rempah-rempahnya, melalui pasar-pasar tersebut di atas, memungkinkan agama Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Dan seperti penulis kemukakan di atas, menurut Prof. D.H. Burger dan Prof. Dr. Prajudi, serta Prof. Dr. Snoek Hoorgronje dalam Islam di Hindia Belanda, menyatakan bahwa masuknya agama Islam di Indonesia melalui jalan niaga, dengan jalan damai, dan tanpa disertai invasi militer. Dalam ensiklopedia di atas dijelaskan pula bahwa Muhammad bin Abdullah ketika berusia 12 tahun untuk kali pertamanya melakukan perjalanan niaga ke Syria bersama pamannya, Abu Talib bin Abdul Muthalib. Seorang wirausahawan termuda di antara rombongan wirausahawan Makkah. Dengan ikut sertanya Muhammad bin Abdullah dalam kafilah wirausahawan Makkah, Abu Talib menyatakan, "Aku akan selalu bersama dengannya, dan kami berdua tidak akan salah seorang meninggalkannya." Ketika rombongan wirausahawan Abu Talib sampai di Busra, Syria, berjumpalah dengan pendeta Nasrani, Bahira. Sebagai pendeta yang mukasyafah, tiba-tiba pendeta Bahira mengundang untuk santap makan bersama. Hal ini tidak pernah dikerjakannya terhadap wirausahawan lainnya. Oleh karena itu, Abu Talib menanyakan hal tersebut, "Apa yang sebenarnya terjadi pada hari ini, ya pendeta Bahira? Anda tidak pernah menjamu kami sebelumnya seperti sekarang ini." Jawabnya, "Anda semuanya adalah tamuku dan aku harus menjamunya." Hal ini terjadi pada tahun 582 Masehi. Ternyata setelah selesai santap makan, pendeta Bahira menanyakan siapa anak muda tersebut. Abu Talib menjawab keponakannya. Selanjutnya, pendeta Bahira memperlihatkan tanda pada badan anak muda ini, Muhammad bin Abdullah, di antara kedua pundaknya terdapat lambang kerasulan. Kemudian ia menyuruh Abu Talib bersama rombongan segera kembali ke Makkah. Pendeta Bahira berpesan, "Demi Allah, bila Yahudi melihatnya akan sangat berbahaya." Pesan ini sangat diperhatikannya, dan Abu Talib berusaha mendampinginya hingga benar-benar keponakannya dewasa. Setelah Muhammad bin Abdullah semakin dewasa, beliau mencoba pula untuk berdagang sendiri tanpa disertai oleh pamannya lagi. Kemudian membawa barang dagangan Siti Khadijah. Kadang mendapatkan upah, kadang pula memperoleh profit bagi hasil sebagai partner.
Di kalangan para niagawan, beliau dijuluki sebagai Shadik, jujur, dan Al-Amin, terpercaya. Pada usia 25 tahun, menikah dengan Siti Khadijah pada 595 Masehi. Masyarakat jahiliyah meresahkan Muhammad bin Abdullah. Setelah menikah, pada usia 30 tahun, beliau sering melakukan khalwat di Gua Hira, Jabal Nur. Kegiatan spiritual ini dilakukan karena masyarakat jahiliyah benar-benar kehilangan kesadaran kemanusiaannya. Di bawah kondisi yang demikian ini, beliau ingin sekali memanusiakan kembali manusia-manusia jahiliyah. Namun, tidaklah berarti karena khalwatnya di Gua Hira, perniagaannya dihentikan. Beliau tetap meneruskannya, baik di pasar sekitar Makkah, maupun keluar Makkah. Beliau pernah pergi untuk keperluan niaga ke Yaman, Najd, dan Najran. Pada Zulhijjah, Muhammad bin Abdullah melakukan kontak niaga yang sangat sibuk di pasar Ukas dan Zulmajas. Apakah hal ini sebagai ajaran dalam Islam bahwa untuk menjadi pemimpin Islam, sebelumnya harus membekali diri memahami permasalahan niaga dan penguasaan pasar atau kekuasaan ekonomi? Apakah hal ini pula yang menjadikan dasar sebab masuknya Islam pada abad ke-7 Masehi, melalui pasar dan dilakukan dakwahnya oleh para wirausahawan dari Timur Tengah? Pasar tidak hanya melahirkan wirausahawan, namun, dalam sejarah, ternyata melahirkan ulama dan pemimpin bangsa. Pada masa perkembangan Islam di Nusantara Indonesia, dari pasar dan pesantren melahirkan kekuasaan politik Islam atau kesultanan, pada abad 9-15 Masehi. Apakah hal ini dapat dipastikan? Siapa yang menguasai pasar dan pendidikan atau pesantren, berarti menguasai kekuasaan politik. Apakah para wali songo menempati pusat dakwahnya di pantai, berarti profesinya sebagai wirausahawan, sekaligus merangkap sebagai penguasa pasar atau sebagai eksportir dan importir? Apakah karena penguasaan pasar dapat menguasai kekuasaan politik dan mengatur pula pengembangan ajaran agama Islam? Kedudukan ulama secara struktural spiritual dinilai sebagai ahli waris para nabi dan rasul. Sebelumnya, para nabi atau rasul disiapkan dengan kemampuannya sebagai wirausahawan, tidaklah mustahil dalam upaya kemandiriannya. Para ulama atau wali songo, profesinya sebagai wirausahawan seperti yang diwariskan oleh Rasulullah. Nabi Muhammad diangkat sebagai utusan Allah. Muhammad bin Abdullah adalah manusia biasa, sama dengan manusia yang lainnya. Terlahir dari ibunya Siti Aminah dan ayahnya Abdullah, pada tahun 570 Masehi di Makkah. Bedanya sebagai Rasulullah, beliau menerima wahyu dari Allah, yang disampaikan melalui malaikat Jibril, Quran Surah 18 ayat 111. Awal turunnya wahyu di Jabal Nur, tahun 610 Masehi, Gua Hira, Quran Surah 96 ayat 1-5. Wahyu yang bernilai hudal linnas, petunjuk yang bermuatan ajaran memanusiakan kembali manusia, untuk menjadikan manusia bertauhid, Quran Surah 2 ayat 184. Turunnya wahyu pertama terjadi pada urutan bulan Hijriyah ke-9, Ramadan, tahun 610 Masehi. Saat menerima wahyu, Rasulullah tepat berusia 40 tahun. Wahyu yang mengingatkan adanya dua energi yang dimiliki manusia yang hakikat awalnya ruhaniyah atau non-fisik sebagai nur. Diingatkan manusia diciptakan oleh Allah, telah ada sebelum ada atau dalam bentuk ruh, Quran Surah 19 ayat 9. Kemudian, mewujudkan dirinya menjadi manusia yang memiliki fisik atau berjasmani yang berawal dari darah, Quran Surah 96 ayat 2. Darah yang menjadi dasar kekuatan jasmani manusia, berasal dari turab, Quran Surah 22 ayat 5, atau tin, Quran Surah 6 ayat 2, artinya makanan dan minuman yang berasal dari sari tanah. Turab atau tin kemudian berubah menjadi nutfah atau sperma, Quran Surah 16 ayat 4. Dengan panjangnya, prinsipal pis atau ekor 50 mikron, mitokondria atau badan 5 mikron,
dan akrosom atau kepala 5 mikron. Keseluruhan panjangnya 60 mikron. Berarti 60/1 juta kali 1 mili. Dari ovum, sperma setelah membuahi ovum selama 14 hari, bergerak pindah dalam rahim selama 266 hari. Di sini, berubah menjadi segumpal darah, berubah lagi menjadi segumpal daging. Quran Surah 22 ayat 5. Dengan kata lain, terjadi perubahan fisik janin yang sangat dahsyat dan menakjubkan, dari satu sel menjadi bayi yang terdiri dari 8 triliun sel. Janin selama pramilat, sebelum lahir, mengkonsumsi darah ibu yang berwarna merah selama 9 bulan 10 hari atau 280 hari. Sejak dalam ovum atau sel telur ibu, dalam waktu 14 hari. Ditambah dengan waktu setelah pindah dalam rahim 266 hari. Seluruh waktunya 14 plus 266 hari adalah 280 hari. Menurut hadis dijelaskan setiap 40 hari, janin dalam rahim mengalami perubahan bentuk. Dengan demikian, selama dalam kehamilan, janin mengalami perubahan 7 kali. Setelah lahir, bayi masih mengkonsumsi darah ibu yang disebut air susu ibu yang berwarna putih selama 20 bulan 20 hari. Total waktu yang diperlukan bayi untuk memperoleh bantuan darah ibu, pramilat 9 bulan 10 hari, plus pasca milat 20 bulan 20 hari adalah 30 bulan atau salat sunnah syahra, Quran Surah 46 ayat 15. Pemberian ASI dapat digenapkan 24 bulan, Quran Surah 2 ayat 233. Proses kehamilan dan kelahiran yang menuntut pengorbanan darah ibu, yang demikian ini, Al-Quran menilai sebagai perjuangan ibu yang sangat berat, Quran Surah 31 ayat 14 dan 46 ayat 15. Untuk dapat memahami kedua hakikat energi yang dimiliki oleh manusia, pertama, adalah energi nur yang tiada terbaca secara inderawi. Kedua, energi darah secara fisik dapat terindera, tidak mungkin tertangkap makna hakikat kebenaran kedua-duanya, kecuali bertolak dari dasar ajaran wahyu Allah sebagai Maha Pencipta manusia dan alam raya. Dengan demikian, sumber sebab utama manusia mampu menulis dan berilmu, berasal dari Allah, Quran Surah 95 ayat 3-5. Rasulullah menolak paham sesat dan ditumbangkannya. Kemudian ditegakkan ajaran yang benar berdasarkan wahyu Allah, tentang manusia dan kemanusiaannya. Diajarkan sistem membaca hidup dan kehidupan, bertolak dari dan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan asma Allah Maha Pencipta yang menciptakan jasmani manusia dari darah. Allah mengajari manusia membaca dan menulis ilmu, Quran Surah 96 ayat 1-5. Sistem pembacaan ini menolak ajaran yang mendasarkan tinjauan sekulerisme dan materialisme. Kedua konsep ini bertentangan dengan Al-Quran. Diingatkan agar dalam membaca hakikat hidup dan kehidupan, wajib bertolak dari petunjuk wahyu dalam Al-Quran. Namun, cara memahaminya dan menafsirkannya atau menginterpretasikannya justru harus mampu menangkap pesan tersirat, Quran Surah 2 ayat 2. Karena di dalam Al-Quran juga terdapat petunjuk yang merupakan analogi, Quran Surah 18 ayat 54. Wahyu Allah yang demikian ini, mengubah pribadi Muhammad dari manusia biasa menjadi Rasulullah dan Nabi terakhir. Walaupun proses pengangkatannya hanya di atas bukit gersang berbatu, bukan di istana mewah, dan hanya dalam ruang sempit, Gua Hira. Namun, Nabi Muhammad sebagai pemimpin, mendasarkan kepemimpinannya kepada wahyu Allah, menjadikan dirinya sebagai pemimpin dan rasul yang tiada bandingnya. Namanya tetap abadi dan dihormati oleh umatnya dari masyarakat lapisan bawah hingga kalangan elit. Tidak pernah terjadi dan tidak mungkin ada seorang pemimpin dunia dari negara manapun yang telah berjuang sejak abad ke-7 Masehi sampai kini, namanya tetap disebut oleh rakyat kecil, walaupun tidak pernah berjumpa sekejap pun. Namun,
rakyat kecil dan para pemuka umat tetap mengimani Nabi Muhammad sebagai Rasulullah hingga akhir zaman. Ternyata, perubahan sejarah tetap terjadi, walaupun diawali dari tempat atau spatial yang sangat sederhana sekalipun, seperti di Gunung Batu Jabal Nur dan di Gua Hira tahun 610 Masehi. Dipelopori oleh seorang pelaku sejarah secara individual. Namun, tidak berarti gerak sejarah dapat diubah dan sukses menurut kemauan sendiri. Dengan kata lain, perubahan gerak sejarah tidaklah sukses, kecuali bersama Allah. Adapun maksud bersama dengan Allah, jika menggunakan dasar hukum Allah sebagai landasan gerak sejarah yang diinginkan para pelaku sejarah. Turunnya wahyu pertama tersebut, Quran Surah 96 ayat 1-5, secara waktunya, terjadi pada bulan ke-9, yakni Ramadan, tahun 610 Masehi. Wahyu yang terakhir, Quran Surah 5 ayat 3, terjadi pada bulan Zulhijjah, tahun 632 Masehi. Dalam proses waktu jika dibulatkan selama 23 tahun, seluruh wahyu yang diterimanya kemudian disampaikan secara lisan oleh Rasulullah kepada istrinya, Siti Khadijah dan para sahabatnya. Apa yang didengar oleh para sahabat, kemudian dituliskannya. Rasulullah seorang ummi, Quran Surah 7 ayat 156-157, tidak mampu membaca dan menuliskan. Adapun proses penulisannya harus dikelompokkan berdasarkan petunjuk Rasulullah. Proses penulisan dilakukan oleh banyak penulis, di atas materi yang tidak sama. Selain itu, ada juga sahabat yang menghafalnya. Demi penyelamatan catatan yang tidak satu, wahyu tersebut dihimpun dalam satu mushaf. Apalagi setelah ada sahabat yang hafal, gugur dalam peperangan. Atas inisiatif Siti Hafsah, seluruh catatan yang dituliskan atas bahan yang berbeda-beda itu dikumpulkan di rumahnya. Kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Utsman bin Affan, tahun 24-36 Hijriyah, atau tahun 644-656 Masehi, yang menyusun dalam satu mushaf berisi 114 surah dan 30 juz. Lalu digandakan penulisannya dalam 4 mushaf dan diberi nama Al-Quranul Karim. Mushaf aslinya disimpan di Museum Bukhara. Demikian penjelasan Ismail R. Al-Faruqi dan Lois Lamia Al-Faruqi dalam The Cultural Atlas of Islam. Musuh-musuh Rasulullah. Peristiwa pengangkatan Rasul di Gua Hira yang sangat sederhana, namun ajaran Islam yang dibawanya mampu mengguncangkan bangsawan Quraisy Makkah, seperti Abu Jahal. Mereka menolak ajaran agama Tauhid yang dibawa Rasulullah. Mereka menilai kalau ajaran Islam bertentangan dengan ajaran politeisme, penyembahan banyak dewa, yang diyakini sebagai agama warisan nenek moyang. Peristiwa ini mengingatkan bahwa setiap upaya dakwah selalu mendapatkan lawan. Quran Surah 6 ayat 112 dan 25 ayat 31. Dari keluarga dalam dan keluarga yang mapan sosial ekonominya. Penolakan ini terjadi sebagai akibat kalangan kafir Makkah kehilangan jejak sejarah yang sebenarnya, Quran Surah 18 ayat 5. Dampak lanjut dari ketidakpahamannya terhadap masa lalu ajaran nenek moyangnya, tidak hanya semata-mata menolak ajaran Islam, melainkan meningkat berencana akan melakukan makar terhadap Rasulullah. Upaya makar ini tidak mudah dilakukan karena kafir Quraisy Makkah masih menaruh hormat dan segan kepada istri Rasulullah, Siti Khadijah dan pamannya, Abu Talib. Apalagi Rasulullah mendapatkan dukungan tokoh-tokoh yang berpengaruh dari bangsawan Quraisy, seperti Hamzah, keponakannya Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab. Adapun upaya makar dilaksanakan setelah Siti Khadijah dan Abu Talib wafat diperkirakan pada tahun 619 Masehi. Kemudian dipercepat setelah Rasulullah menuturkan Isra dan Mi'raj pada tahun 622 Masehi, sehingga dengan peristiwa ini sebagian pengikutnya berbalik meninggalkan Islam. Dalam catatan sejarah, Abu Bakar karena meyakini peristiwa Isra Mi'raj,
digelarinya dengan As-Siddiq. Pelaksanaan rencana makar dimulai dengan mengepung rumah Rasulullah. Ternyata, Rasulullah telah meloloskan diri. Kaum kafir Quraisy yang mengepung tertidur lelap. Ketika mereka terbangun, mereka hanya menjumpai Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang sedang tidur di tempat tidur Rasulullah. Kemudian Rasulullah hijrah ke Yatsrib pada tahun 1 Hijriyah, atau tahun 622 Masehi, dengan dihantar oleh Abu Bakar As-Siddiq. Guna menghindari pengejaran, perjalanan hijrah tidak langsung ke arah utara, melainkan menempuh jalan arah selatan Makkah, dan berhenti sejenak di Gunung Sur. Walaupun telah menempuh cara yang demikian, diketahuinya pula tempat persembunyiannya. Pada saat krisis ini, Rasulullah mengingatkan Abu Bakar As-Siddiq yang didera rasa takut dan khawatir dengan wahyu Allah, "La tahzan innallaha ma'ana," janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surah 9 ayat 40. Ternyata Rasulullah dan Abu Bakar terhindar dari upaya makar. Kemudian Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan ke Yatsrib atau Madinah. Perlu diperhatikan, jauh sebelum Rasulullah melaksanakan hijrah, terlebih dahulu telah mengadakan perjanjian dengan pimpinan Islam Madinah yang datang ke Makkah. Perjanjian ini disebut Baiat Aqobah, tahun 621 Masehi, isinya antara lain akan mentaati Rasulullah sebagai pemimpinnya. Piagam Madinah setibanya di Yatsrib, Rasulullah mengubah nama Yatsrib dengan Madinatun Nabi, artinya kota Nabi. Diikuti dengan membangun religio-political community, komunitas politik keagamaan, yang di dalamnya terdapat masyarakat Yahudi, Nasrani dan Majusi. Demi menumbuhkan rasa solidaritas dan saling bertanggung jawab, diciptakanlah Covenant of Madinah atau Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah, tahun 622 Masehi. Peristiwa ini merupakan yang pertama dalam sejarah upaya penegakan hukum di dunia dengan adanya konstitusi tertulis. Di Barat sendiri baru mulai pada abad ke-13. Ditiadakannya segenap ikatan etnosentrisme dengan segenap prioritasnya. Diubahnya menjadi satu ummah dan solidaritas muslim. Merupakan suatu sosiopolitik yang baru, organisasi militer yang berbasis anggotanya muslim. Organisasi militer yang demikian ini karena lawannya kafir Quraisy Makkah. Diharapkan masyarakat Yahudi, Nasrani, dan Majusi, dapat bekerja sama membangun masyarakat Madinah berdasarkan Piagam Madinah yang tidak lagi mendasarkan kesukuan atau etnis yang sempit. Pengalihan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram untuk menegakkan tata kehidupan masyarakat Madinah, Rasulullah tidak membangun istana. Beliau lebih dahulu membangun Masjid Quba. Pada awalnya berkiblat ke arah Masjidil Aqsa. Berikutnya, turun wahyu memindahkan arah kiblat ke Ka'bah, Masjidil Haram. Pemindahan arah kiblat ini membuat salah satu masjid di Madinah berpindah kiblat hingga memiliki dua kiblat dan dinamakan Masjid Qiblatain. Sedangkan Masjid Nabawi baru dibangun sesudah arah kiblat pindah ke Masjidil Haram, Makkah. Dalam masjid dan berandanya, Rasulullah menjadikan markas besar, kantor pemerintahan, balai pertemuan, majelis taklim, dan yang lainnya. Rumah Rasulullah pun berada di sebelah masjid, sekarang menjadi makam Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, dan Umar bin Khattab. Jawaban perang untuk menciptakan perdamaian. Dengan kegagalan upaya makar Quraisy Makkah, mereka berencana memerangi Madinah. Dengan adanya tantangan invasi itu, Islam mengajarkan perang sebagai tindakan mempertahankan diri terhadap agresi yang dilancarkan lawan. Quran Surah 2 ayat 194. Motivasi perang bagi umat Islam adalah meniadakan fitnah karena fitnah jauh lebih berbahaya daripada pembunuhan. Quran Surah 2 ayat 191. Penguasa Kekaisaran Nasrani Romawi dan Majusi Persia, keduanya ikut terguncang karena adanya kehadiran Nabi Muhammad sebagai Rasulullah membawa ajaran tauhid. Ajaran ini dinilai bertentangan dengan ajaran nenek moyangnya yang sudah mapan.
Kekaisaran Nasrani Romawi merasa terancam ajaran Trinitasnya. Sedangkan Kekaisaran Persia Majusi pun merasa terancam ajaran Zoroastrianisme. Padahal Islam tidak mengenal pemaksaan agama. Quran Surah 2 ayat 256. Islam adalah rahmatan lil alamin. Apalagi setelah Rasulullah memperoleh dukungan yang kuat dari kalangan bawah dan beberapa pimpinan bangsawan Quraisy yang muslim serta masyarakat non-Islam di Madinah, membangun kehidupan bersama. Diikat dalam Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah, tahun 622 Masehi. Walaupun Yahudi mengkhianati dan menyeberang berpihak kepada kafir Quraisy Makkah. Dalam kondisi ini, lawan-lawan Islam semakin tidak sabar dan tidak mau membiarkan Rasulullah bersama kaum Muhajirin dan Ansar, semakin kuat pengaruhnya. Madinah pun diserang oleh kafir Quraisy Makkah selama 10 tahun. Tahun 622 sampai 632 Masehi, terjadi sekitar 45 kali peperangan. Tantangan ini dijawab oleh Rasulullah yang pada awalnya hanya memiliki 12 orang laskar. Kemudian, meningkat menjadi 300 laskar dari Muhajirin dan Ansar. Sekalipun jumlah tidak seimbang dengan jumlah lawan, namun diperlihatkannya pertolongan Allah melalui para malaikat sebagai laskar yang tidak terlihat secara fisik. Quran Surah 9 ayat 26 dan 33 ayat 9, hingga kemenangan dari setiap pertempuran berakhir pada pihak Rasulullah. Adapun perang yang terbesar adalah Perang Badar, tahun 2 Hijriyah atau tahun 624 Masehi, Perang Uhud, tahun 3 Hijriyah atau tahun 625 Masehi, dan Perang Khandak, 5 Hijriyah atau tahun 627 Masehi. Sistem pertahanan dengan pembuatan parit atau khandak, atas prakarsa Salman Al-Farisi. Setahun kemudian, Rasulullah menerima perjanjian dengan kafir Quraisy Makkah di Hudaybiyah, tahun 6 Hijriyah atau tahun 628 Masehi. Sistem perang parit dari Salman Al-Farisi juga digunakan dalam Perang Dunia I, tahun 1914 sampai tahun 1919 Masehi di Eropa. Setelah perjanjian Hudaybiyah tersebut, Rasulullah memimpin pelaksanaan ibadah haji yang pertama, tahun 7 Hijriyah atau tahun 629 Masehi. Pengaruhnya terhadap kafir Quraisy Makkah semakin lemah. Dapat dibaca dari kedua jenderal Khalid bin Walid dan Amr bin al-Ash masuk Islam, tahun 7 Hijriyah atau tahun 629 Masehi. Perjanjian ini ternyata merupakan pembuka pintu gerbang kemenangan bagi Rasulullah memasuki Makkah kembali, 20 Ramadan tahun 8 Hijriyah atau tahun 630 Masehi. Futuh Makkah terjadi tanpa adanya pertumpahan darah. Kemenangan ini dijadikan oleh Rasulullah untuk memberikan amnesti umum terhadap kafir Makkah. Kebijakan yang simpatik ini, menjadikan orang kafir Makkah berbondong-bondonglah masuk Islam. Peristiwa ini tidak menjadikan tumbuhnya kesombongan, melainkan menumbuhkan jiwa tasbih dan mohon ampun. Quran Surah 110 ayat 1-3, karena diyakini tumbuhnya keimanan seseorang atau kelompok, berbondong-bondong masuk Islam hanya karena kekuasaan Allah. Dari peristiwa sejarah ini, terbaca ajaran sejarah kerasulan yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah merupakan ajaran Islam yang lengkap dan diredai Allah. Quran Surah 5 ayat 3. Kelengkapan dan kesempurnaannya memberikan gambaran bahwa ajaran Rasulullah merupakan kesinambungan ajaran sejarah masa lalu dari masa Nabi Adam hingga Rasulullah. Tidak ada seorang pun nabi atau rasul kecuali sebagai muslim dan membawa ajaran Islam. Quran Surah 2 ayat 136 dan 3 ayat 84, suatu ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah yang berisi pembaharuan tata hukum yang mempunyai wilayah keberlakuan yang mendunia dan berkelanjutan hingga akhirat. Durasi waktu keberlakuan hukum Islam hingga akhir zaman. Pada saat tercapai Futuh Makkah, 20 Ramadan tahun 8 Hijriyah atau tahun 630 Masehi,
dan berakhirnya perang saudara antara Quraisy kafir dengan Quraisy Islam, kontak niaga antara Nusantara dan Arabia terjalin kembali. Demikian penjelasan A-Hashim tahun 1981 dalam sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Dengan demikian, ketika Rasulullah masih hidup, kontak niaga antar Arabia dengan Nusantara sudah berlangsung. Dengan kata lain, melalui aktivitas wirausahawan Muslim dari Makkah, telah didakwahkan agama Islam ke Nusantara Indonesia. Pengangkatan derajat wanita Islam. Pengaturan hukum itu karena Islam sebagai agama wahyu mengingatkan bahwa hakikat kemanusiaan secara fisik adalah sama dengan pengertian berdarah sama merah. Quran Surah 96 ayat 2. Walaupun postur jasmani dan warna kulit berbeda, mereka tetap merupakan umat yang satu sebagaimana Surah Al-Baqarah ayat 213. Islam memberikan tempat yang mulia dan perlindungan terhadap wanita atau istri. Kaum pria atau suami berkedudukan sebagai pemimpin rumah tangga, Quran Surah 4 ayat 37. Namun, diingatkan suami agar selalu bertindak bijaksana, pemaaf, lapang dada, pengampun, dalam memimpin istri dan putra-putrinya, Quran Surah 64 ayat 14. Pemaaf terhadap kesalahan kecil, dan pengampun terhadap kesalahan besar. Bagi kaum pria atau suami yang memasuki usia 40 tahun, Arba'ina Sanatan yang memiliki dorongan pubertas kedua, dianjurkan untuk memilih amal mulia yang diridai Allah. Menjadikan usia 40 tahun untuk mengkonsentrasikan energi kepemimpinan ke rumah tanggaannya pada pembinaan zuriatnya, putra dan putrinya. Meningkatkan kesadaran tobat dan kepasrahan dirinya sebagai muslim, Quran Surah 46 ayat 15. Dalam membina rumah tangga sakinah, menjauhkan diri dari perilaku membunuh anak-anak perempuan, atas dasar hukum adat istiadat. Merasa rendah dan hina jika memiliki anak perempuan, Quran Surah 16 ayat 58 dan 59. Dicontohkan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, walaupun anaknya yang hidup hanya seorang putri, Siti Fatimah Az-Zahra, tidak menjadi rendah dan hina. Sebaliknya, Islam juga tidak membenarkan pembunuhan anak-anak pria, seperti yang dilakukan oleh Firaun. Memberi hak hidup hanya kepada anak perempuan. Namun, membunuh anak laki-lakinya, Quran Surah 6 ayat 137 dan 140 serta Surah 7 ayat 127. Diingatkan setiap keluarga untuk tidak merasa terbebani karena keberadaan anak-anaknya. Rezeki untuk rumah tangga dan anak-anak, putra ataupun putri datangnya dari Allah. Di samping itu, dalam masalah rumah tangga, Rasulullah memberikan contoh tidak melakukan perceraian karena tidak memiliki putra seperti pernikahan beliau dengan Siti Aisyah. Demikian pula pernikahan Nabi Yahya yang tidak berputra. Tidak benar pandangan dalam tradisi masyarakat yang berpendapat jika rumah tangga tidak memiliki putra berarti tidak dipercayai oleh Allah. Jika pandangan tradisi demikian dinilai benar, yang paling tidak dipercayai oleh Allah adalah Rasulullah atau Nabi Yahya alaihi salam. Oleh karena itu, Rasulullah memberikan contoh tidak melakukan perceraian terhadap Siti Aisyah, walaupun dari pernikahannya tidak memperoleh putra. Bahkan, dalam sejarah Rasulullah, Siti Aisyah disebutnya sebagai Ummul Mukminin. Rasulullah sebagai uswatun hasanah, selama Siti Khadijah sebagai istri pertama masih ada, tidak melakukan nikah dengan siapapun. Dengan kata lain, Rasulullah dalam mencontohkan pernikahan berikutnya, dilaksanakan setelah atau karena Siti Khadijah sebagai istri pertama wafat. Kemudian baru menikah dengan Siti Aisyah, karena kondisi perang, dan para sahabatnya gugur, maka janda sahabatnya dinikahi.